Selamat datang. Hari ini kita akan membedah dinamika bahasa Mandarin di DKI Jakarta. Bahasa ini kini telah bergeser dari sekadar bahasa etnis menjadi instrumen asing strategis bagi pembangunan nasional. Menilik sejarahnya, perjalanan ini dimulai sejak berdirinya sekolah Tionghoa Huekoan pada tahun 1921. Meskipun sempat mengalami stagnasi panjang di era Orde Baru, perkembangan sempat terhambat. Momentum reformasi melalui Kepres nomor 6 tahun 2000 telah membuka ruang bagi revitalisasi bahasa Mandarin. Saat ini integrasi bahasa Mandarin tumbuh pesat di berbagai jenjang pendidikan di seluruh Jakarta. Namun transisi ini membawa tantangan linguistik yang nyata, terutama pada aspek fonologi. Banyak pengajar dan siswa menghadapi hambatan dalam menguasai Hanyu Pinyin serta sistem nada yang kompleks. Sering terjadi interferensi intonasi lokal di mana pengucapan nada 3 atau Shang-Sheng kerap tertukar dengan nada 2 atau Yang Ping. Secara artikulasi, vokal spesifik seperti E dan I, serta konsonan J, Q, X, Z, H, C, T, S, H memerlukan repetisi intensif, di mana dari sisi pengenalan piktograf dasar seperti RE, matahari, UE, bulan, Shan, gunung, dan Shui, menjadi strategi krusial bagi banyak pengajar dan siswa yang menghadapi hambatan dalam menguasai Hanyu Pinyin serta sistem nada yang kompleks. Memasuki ranah tata bahasa, kita melihat adanya pengaruh struktur bahasa Indonesia dalam pola kalimat siswa. Fenomena ini sering disebut sebagai bahasa Mandarin Indonesia atau BMI. Fokus pengajaran dasar biasanya bertumpu pada partikel kepemilikan DE. Contohnya konstruksi ze, shi, wo, de, shu yang berarti ini adalah buku saya. Pengajaran juga memperkaya kosakata fungsional seperti SU, buku, bi, pensil, shubao, tas sekolah, dan tongzuo, teman sebangku. Namun tantangan besar tetap ada pada literasi aksarahan. Dengan target penulisan yang masih terbatas di tingkat dasar, bahasa Mandarin sering dipersepsikan sangat sulit dikuasai. Secara sosiokultural, pengajaran ini kini diproyeksikan untuk meningkatkan daya saing global dan pemahaman lintas budaya. Sayangnya, kualitas output pendidikan kita masih dibayangi oleh disparitas kompetensi pengajar. Hal ini berdampak pada keterbatasan kemampuan pragmatis siswa. Akibatnya, interaksi seringkali hanya terbatas pada ungkapan dasar seperti ni hao, xiek xie, dan zai jian. Kurikulum yang ada saat ini dituntut untuk lebih komunikatif dan tidak hanya terjebak pada gramatika formal. Tujuannya memastikan aspek fungsional bahasa tercapai tanpa mengikis identitas nasional kita. Sebagai penutup, transformasi bahasa Mandarin di Jakarta menuntut adanya pembenahan sistemik. Pembenahan harus dimulai dari kualitas pedagogis hingga materi ajar yang lebih kontekstual. Kolaborasi antara pakar linguistik dan praktisi pendidikan menjadi kunci agar pembelajaran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menghasilkan pembelajar yang kompeten secara global. Dengan standarisasi yang tepat, bahasa Mandarin akan menjadi jembatan yang memperkokoh posisi Indonesia di kancah internasional sekaligus memupuk integrasi sosiokultural yang lebih harmonis.